Oke, kita mulai dengan doa. Mari kita, karena doa itu memang mengalahkan segala sesuatu, menimbulkan banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan dengan doa ya. Jadi mari kita bersama-sama kita teguhkan hati kita tundukkan kepala kita bersama-sama kepada Bapa di surga. Tuhan Bapa di surga yang maha baik, Engkau bertahta di kerajaan surga, selalu memberikan kasih karunia kepada kami semua, kasih sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kemuliaan-Mu begitu besar sehingga kami bisa hidup dengan sejahtera, hidup dengan tenang. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, ataupun teman yang belum hadir, tetap mereka Kau berkati kami semua, kami berkumpul dengan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini, siang hari ini, dimanapun kami berada. Kami akan mendiskusikan mengenai firman-Mu ya Tuhan, mengenai doa, kekuatan doa, keinginan doa, dan apa yang terjadi apabila kita selalu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa, berilah kami kesempatan untuk belajar ya Tuhan Yesus, dan kami bisa lakukan dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Terima kasih ya teman-teman, kita sudah berkumpul malam hari ini. Ini adalah satu topik yang menurut saya cukup penting dan banyak sekali implikasinya, yaitu benih yang tumbuh dalam keheningan doa. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti kita akan baca mengenai perumpamaan tentang benih yang tumbuh yang pastinya semua sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar, sudah pernah mendiskusikan, tapi kita lihat dengan perspektif yang agak berbeda pada kesempatan kali ini ya. Mungkin ada salah satu yang mau baca ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4, 26-29. Silakan. Saya Prof. Siap. Oh ya, Tina, silakan. Udah lama nggak denger nih. Ah, Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan ya. Terima kasih Kak Tina udah membaca ya. Jadi kata Tuhan Yesus ya, ini tentang kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu seperti benih, seperti orang yang menabur benih di tanah ya. Dia tidak hanya menabur, tapi dia mencari waktu untuk menabur ya. Karena apa? Dia menabur pada siang hari ya. Dan kemudian kalau malam hari dia tidak menabur. Dan benihnya itu pun pada siang hari ia bangun. Dan dia mengeluarkan tunas. Dan kalau benih yang ditaruh di tanah yang baik, maka tunasnya makin lama makin tinggi. Ya. Nah dengan demikian, maka kalau benih yang sudah semakin masak, semakin dewasa, dia akan mengeluarkan butir buah. Ya. Buah yaitu dari tangkainya, kemudian bulir buahnya. Ya. Nah, kemudian di dalam bulir-bulir itu akan terdiri dari banyak sekali butir-butir buahnya. Apabila sudah cukup dewasa, cukup masak, maka orang bisa memotongnya, menyapitnya. Dan itulah masa tuai, di mana butir di dalam bulir itu sudah dewasa, sudah tua, sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan. Nah, inilah kerajaan Allah. Dan itulah kita sebetulnya. Di mana Tuhan Yesus lewat Allah Roh Kudus, Bapa di surga memberikan Allah Roh Kudus pada kita, sebetulnya dia menaburkan benih di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Dan pastinya kita tidak akan langsung menjadi buah, tapi karena kita diberikan kesempatan untuk menjadi dewasa. Demikian sehingga kelihatan bahwa benih itu tadi bisa menjadi buah. Tapi kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk ditabur, maka kita tidak akan. Jadi, karena kita dipilih oleh Tuhan sendiri, akulah yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku, tapi kita yang menjadi anak Allah, dipilih Allah sendiri, dan kita ditabur dalam hati sanubari kita buah-buah yang berasal dari Roh Kudus.
Itu adalah pengertian Markus 4:26 ayat 29 ini. Sehingga kalau kita lihat memang proses yang dilakukan oleh Bapa di surga, oleh Allah itu sendiri adalah proses yang memang sudah direncanakan tapi tersembunyi. Ya. Nah, sehingga kita lihat ya, beginilah kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Ya. Dan tidak akan terjadi proses itu kelihatan sangat terang benderang di mata kita, tapi dalam proses yang perlahan. Karena butir benih yang ditanam sampai menjadi buah itu juga butuh waktu. Dan tersembunyi prosesnya tanpa kita rasakan. Kita nggak berasa loh, oh saya mendapat kepenuhan Roh Kudus, saya sudah menjadi suci atau saya menjadi doa saya didengarkan, tidak. Tapi kita pelan-pelan kita akan menyadari bahwa proses itu sudah terjadi secara pelan-pelan. Sehingga kalau kita lihat benih yang dicampurkan, ditanamkan oleh Roh Kudus, apa modelnya? Ya, karena kita diberikan sabda firman. Lewat apa? Membaca Alkitab, pergi ke gereja kita dengarkan ya. Kemudian mendapatkan diskusi, mendengarkan lagu puji-pujian dari manapun juga. Nah, itulah firman yang ditanamkan di dalam benih dalam hati sanubari kita, itu adalah benih-benih yang ditawarkan oleh Roh Kudus ya. Sehingga kalau kita melakukannya dan pada waktu kita berdoa, disitulah juga benih-benih ditawarkan, ditanamkan. Sabda yang menjadi doa akan menjadi benih yang ditanamkan dalam hati kita. Dan kembali lagi dalam doa pribadi setara yang baik adalah doa yang di dalam keheningan dan terjadi transformasi yang baik sekali karena kita mendekatkan diri pada Bapa di surga, pada Tuhan Yesus. Jadi dalam ketenangan doa itu sendiri akan membawa karya Allah karena kita mempercayai dengan iman. Karya Allah yang tidak kelihatan. Karya Allah yang tersembunyi. Dan disitulah kita lihat bahwa iman dan dengan doa dengan iman itulah yang terjadi. Karena itu dasar daripada iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu menurut kitab Ibrani. Sehingga kita lihat di sini teman-teman bahwa kerajaan Allah itu mempunyai proses yang memang sangat tidak kelihatan kasat mata, tapi dia bekerja diam-diam lewat proses-proses yang tersembunyi. Ya. Nah, disinilah kebebasan daripada kita untuk menerima apa yang Allah ajarkan lewat sabda, benih-benih sabda yang ditanamkan dalam hati sanubari kita. Nah, dikatakan dari perikop tadi, Markus 4:27, pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Ya. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Jadi, kalau kita lihat dalam perspektif bahwa yang tidur adalah benih, yang siang adalah benih, maka benih itu adalah eh, iman yang bekerja, yang ditaburkan oleh para penabur, oleh Tuhan Yesus sendiri. Iman yang bekerja dalam kita, tapi kita memberikan kapan waktu itu bukan kita karena iman bekerja kalau kita minta langsung diberikan oleh Tuhan. Tidak. Justru kita dengan iman yang bekerja, dengan pengharapan pada karya Allah yang tidak kelihatan tadi ya, maka kita menyerahkan waktu itu kepada waktu Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk iman bekerja. Dan kita tidak bisa mengendalikan proses itu. Maka diberikan kepercayaan total lewat iman. Tapi kalau kita bukan hanya, kalau kita tidak melakukan doa dan kita tidak memberikan hati kita sepenuh hati, berarti kita pasif. Nah, tapi kalau kita doa, pastinya kita tidak pasif. Kalau doa artinya kita proaktif. Kita aktif mendatangin Tuhan, kita aktif menyerahkan diri pada Tuhan. Sehingga Allah akan menjalankan pekerjaannya. Disinilah pada waktu kita doa dengan tenang, dengan khusyuk, mempunyai personal relationship with the Holy Spirit, with Jesus our Lord. Disitulah ketenangan yang sangat menenteramkan. Dan disitulah benih-benih Tuhan disemaikan bekerja. Artinya memberikan kesempatan untuk dia yang bertahta di dalam kerajaan surga untuk bekerja tanpa berhenti. Nah, kalau dengan demikian apa dinamikanya siang hari, malam hari? Nah, ini ada bedanya. Kita lihat sekarang ya.
Pada malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Ya. Artinya apa? Ritme hidup kita tidak diatur oleh kita sendiri, tapi justru benih yang ditanamkan dalam ritme hidup yang ditanamkan dalam benih itu diatur oleh Allah. Dan kalau kita translasikan pada kehidupan kita sehari-hari, yang terjadi pada pertumbuhan iman dari benih yang ditanamkan itu, baik dalam terang maupun gelap, itu artinya dalam suka dan duka. Jadi benih ditanamkan dalam waktu suka, benih ditanamkan waktu duka. Dua-duanya akan memberikan penerangan mengenai cara kerja Tuhan sendiri. Jadi dengan doa dan kepenuhan hati dengan iman, maka kita akan menemukan rencana Allah dalam kebaikan, dalam ketidakbaikan, kesuksesan maupun penderitaan. Sehingga dengan demikian pada waktu kita membuka diri dengan doa di dalam kesempatan di mana Allah bekerja secara kontinu, secara berkesinambungan, berarti dia tidak berhenti-berhenti. Kita beri kesempatan untuk bekerja tanpa terganggu. Jadi dalam continuous, di dalam kesinambungan ya. Jadi dia akan tumbuh dengan diam-diam. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mengatur kapan waktunya untuk berhenti, kapan Allah bekerja, kapan tidak. Tapi kita tahu bahwa siang dan malam dia bekerja dalam suka dan duka, di dalam sukses maupun penderitaan. Kita akan selalu mendapat rahmatnya di mana kita memberikan kesempatan benih-benih yang ada di dalam hati kita akan tumbuh dengan sempurna karena Allah yang mengerjakan. Bukan kita yang mengerjakan. Dengan demikian kita tidak tahu hasilnya. Kadang-kadang itu kalau kita ada masalah atau kita sedang mengimani sesuatu, kok sesuatu terjadi pada diri saya, itu akan menjadi rencana Allah yang sangat misterius. Memang demikian nature daripada Allah itu bekerja. Tapi jangan takut karena apapun yang terjadi, saat apapun yang kita lihat saat ini, kita derita saat ini, itu terjadi pertumbuhan batin, pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman ini akan dilandasi oleh rohani yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga memang kita tidak bisa dengan menggunakan nalar, tidak bisa menggunakan logika. Kapan saya akan dibantu oleh Tuhan? Kapan saya akan dibukakan sesuatu hal yang begitu dahsyat akan terjadi? Tidak, kita berikan kepadanya. Kita berikan kesempatan untuk Allah bekerja dalam keheningan yang tidak bisa kita duga. Jadi memang kuat, misteri daripada pertumbuhan ini sangat kuat. Tidak bisa dihitung dengan cara kita menghitung karena kadang-kadang di luar nalar kita mendapatkan hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Tapi waktunya tidak sama dengan waktu kita dan dia akan memberikan pertumbuhan rohani yang begitu besar pada waktunya saja. Waktu Tuhan yang terbaik buat kita, bukan waktu manusia. Ya. Ini artinya pertumbuhan kita, memang kita berikan segala serat, segala sesuatunya kepada Tuhan dan biarkan dia bekerja. Sehingga hasil dari pekerjaan itu bukan menjadi linear, tapi justru compounded, berulang-ulang, berkali-kali lebih besar. Ya. Dengan demikian maka iman kita harus selalu tertuju kepadanya dan biarkan dia bekerja melampaui nalar kita, melampaui pengetahuan kita. Kita imani saja bahwa dia akan melakukan apa yang terbaik buat kita asal kita berserah dengan iman dalam doa dan keheningan. Disitulah kita akan percaya kalau kita melakukan itu. Artinya kita akan percaya bahwa Tuhan akan menghasilkan buah di dalam benih yang ditanam dalam hati kita. Kalau kita sudah memberikan doa yang hening dengan iman yang besar, dan Tuhan sudah bekerja, dia tidak akan memberikan hal buah yang busuk, buah yang jelek, buah yang dibuang-buang, tidak. Justru buah yang diberikan adalah buah yang terbesar, yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan disinilah kita mengarahkan pada kepercayaan, iman penuh, di mana hati kita yang disuburkan dengan keadaan benih yang diberikan sabda yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yang diberikan oleh Allah sendiri. Maka itu adalah bagian daripada pertumbuhan rohani kita.
Dan kalau kita sudah mempersembahkan iman kita, hati kita kepada benih yang ditanamkan, dan kita sirami dengan doa, maka tanah itu akan semakin gembur karena doa itu akan menjadi air. Doa itu yang menyuburkan, dia menjadi air, dia juga membawa nutrisi yang sudah ada di tanah tapi kita gemburkan supaya hati kita tidak alot, tidak atos, tidak keras. Tapi kalau Roh Kudus sudah datang dalam hati kita dan kita siangi dengan doa-doa, maka hati kita akan menjadi lembut. Seperti juga hati Tuhan Yesus. Seperti hati yang sudah dicurai oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita lihat, kita berikan hati kita dengan kesuburan yang Tuhan tumbuhkan di dalam hati kita. Itu bukan hasil paksaan manusia. Bukan hasil paksaan saya. Bukan hasil saya. Bukan hasil kerja saya. Tapi justru menjadi respons terhadap kerja Tuhan yang sangat tidak bisa kita pikirkan, yang otomatis. Disitulah doa berfungsi, apalagi doa dalam keheningan, di mana doa keheningan adalah membuat relationship yang sangat dekat pada Tuhan. Lewat Allah Roh Kudus bekerja. Disitulah kita akan mendapatkan buah dan hati yang memang gembur, hati yang memang lembut, seperti Tuhan Yesus sendiri. Hati Tuhan Yesus adalah hati yang sangat empathize pada penderitaan orang. Hati Tuhan Yesus juga mengerti apa yang yang orang lain butuhkan, sehingga hati itu terbuka. Terbuka pada masukan-masukan yang sangat menyucikan, masukan-masukan yang sangat membuat hati kita semakin gembur. Kita tidak akan sombong. Kita tidak akan tinggi hati. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus datang pada kita. Tapi kalau kita masih merasa tinggi hati, kita masih merasa sombong, marilah kita berdoa supaya kegemburan daripada hati kita tetap terjaga, dan semakin kita berdoa dalam keheningan, maka tanah batin kita akan semakin dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi lebih lembut. Karena tujuannya adalah kita sebagai anak-anak Allah adalah mempunyai hati yang sama dengan our Lord, with our Lord Jesus. Disitulah dibiarkan dia bekerja. Dan bumi yang berasal dari Tuhan akan sendirinya lewat kegemburan daripada hati kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang kita mau. Ya. Nah, otomatis pasti tidak akan terjadi semalam suntuk. Ini akan terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, kapanpun Tuhan kita berikan kesempatan untuk Tuhan bekerja. Maka ada tahapan pertumbuhan. Mulai dari tangkai dulu, bulir, baru butir-butir buah. Demikian Markus katakan 428b. Harus ada pertumbuhan, urutan daripada pertumbuhan ini dari permulaan, yaitu berbutir tangkai yang sudah disemaikan dari benih, kemudian menjadi tangkai, bulir, kemudian butir buah-buah, menjadi kedewasaan. Jadi intinya cara Tuhan bekerja tidak semalam suntuk, tidak seberapa menit, bahkan bertahun-tahun. Dan kita harus sabar karena kita percaya kalau kita memberikan kepercayaan pada Dia bahwa Dia memberikan terbaik, maka itu akan membentuk karakter yang Tuhan maui pada diri kita. Dan kita akan menjadi matang dalam Kristus. Seperti Tuhan sudah memberikan mencontoh bagaimana hati yang lemah lembut, hati yang empathize, hati yang mengerti apa keperluan orang lain, dan juga hati mengerti apa rencana Tuhan. Karena kalau kita tidak sabar dan kita tidak memupuk dengan doa, maka proses ini mungkin terhambat. Maka proses ini akan menjadi lebih lama. Ya, kita akan terbentuk dan buah akan terjadi, tapi mungkin bentukannya akan lebih lama. Atau bentukannya mungkin lebih lama dan tidak akan menjadi sempurna seperti Tuhan rencanakan. Tapi percayalah bahwa kalau kita memberikan dengan setengah hati dan kita benar-benar memberikan apa yang Dia maui dan kita menghilangkan ego kita menghilangkan kemauan kita, maka butiran buah yang kita terima dari hasil Tuhan, bentukan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam diri kita, yang tersempurna dalam diri kita. Hanya perlu apa kita dari kita? Kita hanya perlu doa, mendekatkan diri, dan kita harus sabar. Karena proses ini, pembentukan ini butuh waktu. Dikatakan dalam surat Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun. Kita harus sabar dan tekun.
Kita tidak boleh gerusa-gerusu. Tekun artinya benar-benar menguasai satu hal dan benar-benar melakukan dengan setia. Kenapa kita harus tekun? Karena kita mau kehendak Allah yang terjadi. Kita mau kehendak Allah akan melakukan perbaikan dalam hati kita. Dan kalau kita memberikan semuanya, Allah akan memberikan yang terbaik apa yang dijanjikannya itu. Itu yang dijanjikan dalam surat Ibrani 10:36. Sehingga kalau kita bicarakan mengenai kapan kita menemukan iman, ya kita butuh kesabaran dan waktu. Karena memang cara kerja Tuhan beda dengan kita, ya, dan tidak bisa dipercepat. Kita banyak doa apapun juga tidak akan kadang-kadang tidak akan mempercepat kalau memang irama rahmat yang diberikan oleh Tuhan itu memang caranya sendiri dengan waktunya sendiri. Tapi kalau kita setiap saat doa dengan tekun, tanpa ada masalah kita doa, tanpa ada problema kita doa, kita dengan setia dengan setiap saat dengan makan kita lihat kita doa, melihat orang lain kita doa, melihat peristiwa apapun di mana Tuhan ada di mana-mana, setiap peristiwa keadaan kita, di situ di mana kita akan terjadi hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan sendiri, dengan Bapa di surga, lewat Roh Kudus dan lewat kasih Yesus yang diberikan pada kita, maka rahmat itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa kita percepat. Kenapa? Karena keberserahan kita sudah disertai dengan iman yang begitu kuat. Dan demikian, maka karakter spiritual kita menjadilah lebih sempurna dan sudah dibentuk menggunakan apa yang Tuhan maui. Artinya kita harus menyerahkan karena dia bekerja dalam waktunya. Dia tidak bekerja melawan waktunya. Dia bekerja melalui waktu yang Tuhan sudah rencanakan, bukan waktu kita. Sehingga kita tidak bisa, kita tidak bisa loh mempengaruhi Tuhan untuk, aku dikte ini Tuhan, Tuhan menjadi pelayanku, Tuhan menjadi apapun yang aku mau. Tidak bisa. Karena hasil daripada yang Tuhan berikan adalah hasil kerja Tuhan. Jadi kita mesti berserah apapun juga kepadanya. Kita harus menerima apapun yang dia berikan. Kita harus merasakan apapun yang dia kerjakan. Kita tidak bisa serta-merta mempunyai ego dan kita mengatur Tuhan. Mengatur waktu Tuhan. Mengatur kerja Tuhan. Oh Tuhan saya maunya kamu gini. Kamu gini. Nggak bisa. Hanya kita harus tergantung pada kerjanya. Sehingga apa yang dikatakan adalah tidak bisa, ketergantungan itu tidak bisa pada kemauan kita, kemauan manusia. Why? Di dalam kitab Yohanes kita selalu diingatkan, karena bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Yesus, kita menjadi anak-anak Roh Kudus karena Tuhan memilih kita. Yesus dan Roh Kudus yang sudah mendesignate, memberikan kesempatan untuk kita menjadi anak-anaknya. Bukan kamu, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Jadi teman-teman dalam profesi apapun, dalam kegiatan apapun, itu karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan kita sendiri memilih, ya aku merasakan aku mau menjadi ini, menjadi A, menjadi B, dan aku mau berbuat sesuatu untuk kemanusiaan, aku bekerja di gereja, dan lain-lain itu karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita sendiri yang mau. Karena kalau hanya kita yang mau didasarkan pada kepinginan kita, maka kebiasaannya tidak akan terjadi dan tidak akan lama. Tapi kalau semua berasal dari inisiatif Tuhan sendiri, bukan usaha kita, maka itu berkuasa, penabur itu akan berkuasa di dalam diri kita dan rahmat yang didapatkan, yang kita dapatkan akan menjadi berlimpah ruah menjadi besar karena dia yang memilih kita. Kita tidak memaksakan diri untuk melaksanakan itu dan kita hanya menyerahkan diri. Dengan demikian, maka tidak bisa mengkontrol, tapi kita hanya berserah. Dengan demikian, maka rahmat yang Tuhan berikan pada kita akan bekerja secara bebas. Secara apa yang Tuhan maui. Karena dia yang memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Wah ini benar nih, kita mesti ingat dan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu memang rencana Tuhan. Apa yang kita lakukan sehari-hari, dia yang memilih kita.
Dia yang mau kita melakukan itu. Kalau hanya kita, aku terus. Nggak akan terjadi dengan sempurna. Tapi kalau kita biarkan bahwa dia yang membuat aku bekerja, dia yang memilih kita untuk melakukan itu, dan dia memilih dan memberikan privilege, kesempatan buat kita melakukan untuknya. Di mana Tuhan ada di mana-mana, maka itu adalah privilege yang besar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Allah. Karena dia yang memilih kita. Demikian juga dia memilih 12 murid-murid yang pertama, rasul ada 70 rasul, adapun dimanapun di Injil dituliskan Paulus juga demikian, dia memilih Paulus, dia memilih Petrus, dia memilih Yakobus, siapapun dia yang bekerja di dalam ladang Tuhan, kita dipilihnya, bukan kita yang memilih. Sehingga kita harus memang berserah. Ya. Dan akhirnya, karena kita dipilih, maka kita hidup di dalam rahim kehidupan Allah sendiri. Di dalam Mazmur kita sudah diingatkan, Mazmur 139:13, Engkau membentuk aku dalam kandungan ibuku. Jadi proses biologis yang ada di dalam kandungan ibu kita itu karena Tuhan yang sudah merencanakan secara biologis. Dan dia bentuk kita menjadi anaknya. Maka dari itu kalau kita sudah dipilih untuk menjadi anaknya, sudah dibentuk menjadi anaknya di dalam kandungan ibu kita, maka kita harus memberikan segala sesuatu untuknya karena dia sudah memberikan privilege yang terbaik kita pada kita sebagai anak-anaknya. Dan disinilah peran doa. Bahwa bagaimanapun juga di dalam kalau benih itu sudah ditanam di dalam rahim, yaitu tanahnya itu sendiri, maka benih itu akan harus dikemburkan. Tanahnya harus dikemburkan dan benih itu harus diperbesar dengan doa. Dan kalau kita tidak memberikan kesempatan diri untuk berdoa setiap hari, kita tidak berikan kesempatan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepadanya, bagaimana inkarnasi sabda itu akan bisa terjadi, bagaimana benih itu akan bisa bertunas dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang begitu baik, yang menyerupai buah-buah apa yang Tuhan Yesus punyai. Dan disinilah di dalam keheningan doa, di dalam penyerahan diri, kita ikut mengalami proses penciptaan hati yang baru. Hati yang memang benar-benar dibentuk oleh kuasa Allah. Dan hati yang mau dibentuk oleh kuasa Allah menghasilkan akhiran yaitu buah. Buah yang masak, buah yang matang, buah yang dewasa, buah yang sempurna. Buah yang sempurna karena itu sendiri yang Tuhan bentuk. Itu sendiri buah yang Tuhan benar-benar punyai. Itu sendiri yang Tuhan benar-benar ya, berikan. Ya. Nah inilah buah yang masak ini yang kita dapatkan. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Matius 7:20. Dengan demikian kalau buah yang matang, itu menandai kedewasaan. Kalau orang melihat kita, karena kita sebagai buah yang matang, artinya kita sudah didewasakan secara iman. Lewat kasih yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Dan orang lain akan melihat, ya, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah anak Allah. Kita yang mendapatkan yang punya buah yang sudah digemburkan lewat tanah yang digemburkan oleh Tuhan. Kitalah hasil daripada pendewasaan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian maka kematangan buah yang ada dalam hati kita, dalam diri kita menyatakan bahwa kita sudah bersatu dengan Tuhan. Karena kita dihasilkan dari penggemburan tanah oleh buah roh dan juga doa kita yang melatih hati kita menjadi lebih besar, menjadi lebih matang. Nah, disitulah juga musim menuai itu juga artinya bahwa satu hari bahwa kita akan mendapatkan pemenuhan janji Allah. Dikatakan dalam Markus 4:29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, yaitu memotong, sebab musim menuai sudah tiba.
Artinya dengan tubuh kita yang sudah kita berikan pada Tuhan, dengan hati kita yang sudah Tuhan gemburkan lewat doa-doa, lewat kerja Roh Kudus, maka akan satu hari di mana kita akan bisa memenuhi dan kita akan mendapatkan hasilnya dari musim panen yang sudah Tuhan rencanakan dari kita. Kalau kita bisa menuai musim panen artinya apa? Rencana Tuhan sudah digenapi. Dan biasanya kalau rencana Tuhan seperti apa yang Tuhan katakan adalah yang terbaik. Dia tidak menjanjikan yang terbaik. Dia menjanjikan apapun. Kadang-kadang yang tidak kita harapkan tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. Karena apa? Karena kesetiaan kita yang dengan demikian kita menyiangi lewat doa-doa, lewat hubungan relationship dengan yang sangat personal dengan Tuhan sendiri. Disitulah kita akan mengerahkan hati kita dan kita akan mendapatkan hasil tuaian yang baik itu. Jadi jangan lupa apa yang harus kita lakukan supaya buah itu cepat tumbuh, cepat matang, cepat bagus hasil buahnya, yaitu lewat doa. Doa akan membuka semua kesempatan, ya. Karena apa? Doa itu sebetulnya juga benih-benih yang kita juga lempar kembali lagi di dalam hati kita, ya. Hasil doa akan selalu sukacita. Walaupun dalam prosesnya ada duka cita. Tapi doa yang ditabur dengan iman tidak akan memberikan kesia-siaan. Doa yang ditabur dengan iman akan memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Karena di dalam doa itu kita menanam sabda Tuhan dengan membuat hati kita terbuka pada Tuhan, membuat Tuhan bisa berbicara pada kita. Maka kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Memang prosesnya kadang-kadang menyakitkan. Prosesnya kadang-kadang menimbulkan duka cita. Tapi percayalah bahwa kekuatan diri kita dalam doa akan menimbulkan hal-hal yang sangat begitu besar, yang sangat sempurna. Karena kita sendiri memberikan benih yang dilempar di tanah di dalam hati kita. Dan biarkan Tuhan menyiangi benih-benih yang kita berikan itu. Maka tidak akan terduga apa yang terjadi. Tidak akan terduga pertumbuhan yang kita dapatkan dari Allah sendiri. Ketidakterdugaan pertumbuhan ilahi itulah, ya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, kita diingatkan oleh Yakobus, ya. Jadi doa dan tindakan bukan dua hal yang berpisah tapi satu gerak kasih, ya. Jadi kalau penabur, kita menjadi penabur, tidak hanya berdoa, dia juga menabur. Dia melakukan sesuatu secara proaktif. Dengan demikian, maka iman kita, doa kita, dan tindakan kita harus sama-sama. Sehingga doa kita yang beriman memberikan arah bagi tindakan, dan tindakan menjadi buah daripada doa itu. Sehingga teman-teman, rohani itu akan menampakkan bahwa hasil yang baik daripada tindakan yang doa, maka memberikan hasil yang baik sekali. Dan kalau kita tidak berdoa dengan baik, kita tidak menyangi, dan kita tidak biarkan untuk Tuhan bekerja dengan kasih, dan kita juga memberikan kembalian dengan tindakan yang nyata akan kebaikan apa yang Tuhan kasihkan, maka hasil ini akan menjadi lebih baik. Kalau kita tidak melakukan itu, hasil baik, tapi belum sempurna. Tapi kalau kita melakukan dengan doa, menyiangi, biarkan Tuhan bekerja, dan kita melakukan dengan mengembalikan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan lewat tindakan-tindakan kita, maka terjadilah kebaikan yang nyata, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang Tuhan mau. Disitulah keheningan dalam doa memberikan kesempatan untuk Tuhan itu bekerja. Tapi kita harus memberikan juga respon. Bagaimana apa yang sudah Dia berikan pada kita, benih-benih hasil yang baik di dalam diri kita juga berikan kepada sesama manusia. Sehingga dengan demikian maka arah timbal balik iman dan perbuatan. Di mana kita bisa melihat bahwa doa dan tindakan menjadi tidak terpisah, menjadi satu kesatuan. Itulah yang Tuhan maui. Sebagai kesimpulan apa? Kesimpulan ini. Kemarin saya sudah menunjukkan ini sebetulnya adalah ringkasan dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Very simple but yet it's very powerful, ya. Bukan kita yang memilih, tapi kita yang dipilih. Kita tumbuh
bukan karena waktu berjalan, bukan karena usaha kita, bukan karena kesempatan yang dunia berikan, tidak. Tapi karena kita dipilih oleh Tuhan, maka kita berjalan, kita bertumbuh, kita melangkah lewat apa yang diberikan oleh Kristus, yang diajarkan Kristus lewat Roh Kudus dalam hati kita. Maka gambar yang saya berikan kemarin ini, dari bulir, benih, sampai menjadi bulir, sampai menjadi tangkai, sampai menjadi buah, sempurnalah hidup kita. Karena dengan doa kita sudah menyiangi tanah yang di bawah yang coklat itu menjadi gembur. Dan tanah gembur biasanya jauh lebih sehat, lebih bernutrisi, lebih menyempurnakan dibandingkan tanah yang atos, tanah yang liat, yang tidak banyak air. Di mana bagaimana tanaman akan bisa tumbuh kalau tanahnya aja tandus. Tapi diberikan doa yang besar, iman yang besar. Ingat, iman adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kita mempunyai pengharapan terhadap sesuatu yang tidak kelihatan itu. Dan biarkan dalam pengharapan itu Tuhan bekerja menggamburkan tanah dan menghasilkan buah-buah dan bulir-bulir dan buah-buah yang matang yang sempurna. Akhirnya apabila kita menghasilkan buah yang sempurna, kita berikan buah itu kepada orang lain. Disitulah tindakan kita. Maka doa dan tindakan menjadi satu, iman dan perbuatan jadi satu. Bukan kalau kita sudah berbuah kita diam. Justru kita harus memberikan, Tuhan maui. Kita berikan buah-buah hasil daripada yang sudah dikembangkan oleh Tuhan kepada orang lain. Jadi kita dengan segala hormat dan segala kemauan kita berikan pada orang lain. Itulah yang Tuhan maui. Jangan disimpan dalam diri kita. Kalau kita punya talenta apapun juga, berikan pada orang lain. Itu yang Tuhan maui. Kalau kita mempunyai suatu pengetahuan, berikanlah kepada orang lain. Itu yang Tuhan maui. Kalau kita punya harta, berikanlah juga kepada orang lain. Itu yang Tuhan maui. Karena itu adalah buah-buah yang sudah disiangi oleh Tuhan melewat benih-benih yang ditanamkan dalam hati kita lewat Allah Roh Kudus. Semoga ini menjadi penyegaran buat kita semua dan kita bisa mengerti bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk berkembang secara rohani oleh Tuhan sendiri. Dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi anak Allah dan dibiarkan menjadi berbuah demi kerajaan Allah yang semakin megah, demi kerajaan Allah yang semakin kokoh di dunia ini. Dan kitalah anak-anak Allah yang harus menjaganya, yang harus mendefense, mempertahankan kerajaan Allah lewat karunia Roh Kudus dan diberikan janji Kristus kepada kita. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Allah sendiri, dan kita akan berbuat sesuatu bagi sesama kita karena Dia memang memaui itu. Di dalam nama Kristus kita berdoa.